Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para muhibbil Quran, para pelajar Al-Quran, asatidz wal ustadzat rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi fasahah, makhraj dan sifat-sifatnya, bahwasanya dalam kajian tahsin ini kami menggunakan dua referensi. Yang pertama dari sisi teorinya, kami menggunakan kitab Matnul Jazariyah li Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Kemudian yang kedua, dari sisi prakteknya, alhamdulillah Al-Faqir oleh Allah diberi kesempatan cukup lama belajar tentang ini dengan seorang guru Asy-Syaikh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Basari Alwi, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Al-Faqir belajar pada beliau sejak tahun 1991 hingga menjelang beliau wafat 2 bulan sebelum beliau wafat. Al-Faqir berkesempatan tashih kembali, kemudian mohon doa barokah dari beliau. Insyaallah ke depan kami berikhtiar untuk menyampaikan materi-materi tidak lepas dari apa yang kami terima dari guru. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, masuk pada materi makhraj dan sifat. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah, posisi huruf hijaiyah. Menurut qaul yang terpilih, yaitu pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad An-Nahwi, beliau adalah guru daripada Imam Sibawai, bahwa makharijul hurufi 17. Makhraj seluruhnya berjumlah 17. Sedangkan sifat-sifat seluruhnya berjumlah 18 sifat. 18 sifat dibagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah sifat-sifat yang berlawanan. Jahr dengan hamznya, rikhwah dengan syiddahnya, istifal dengan isti'la'nya, infitah dengan idbaknya, lalu kemudian ismat dengan idlaqnya. Kelompok kedua adalah kelompok sifat-sifat yang tidak berlawanan. Seluruhnya berjumlah 8. Sifat lin, sifat takrir, sifat inhiraf, sifat safir, kemudian sifat qalqalah, sifat tawassud, sifat tafasyi, kemudian sifat istidlalah. Setiap huruf paling sedikit memiliki 5 sifat yang harus diberikan kepada huruf tersebut, karena ini merupakan hak-haknya huruf, haqqaha, i'ta'ul hurufi haqqaha. Bahkan ada yang sampai memiliki 7 sifat seperti huruf ra. Baiklah, masuk pada makhraj yang pertama. Makhraj yang pertama adalah al-jawfu, di rongga mulut. Fa aliful jawfu wa ukhtaha wa hi
hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Makhraj yang pertama al-jawfu, keluar dari tempat ini 3 huruf mad, waw, alif, ya. Waw sukun setelah dhammah, ya sukun setelah kasrah, alif sukun setelah fathah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melafadzkan Ustaz? Misalnya, seperti apa bunyinya 3 huruf mad tersebut? Dinyatakan dalam nazam tadi, lil hawa'i tantahi. Artinya tantahi bintihail hawa. Dilepas, nafasnya dilepas selepas-lepasnya. Tidak ada menahan dalam hal ini. Jadi tidak ada suara tapi nafasnya yang lepas. Perhatikan contoh berikut ini. Nuhiha, nuhiha, tidak boleh dibaca nuhiha, tidak boleh. Amanu wa aminu sabilan sabila, sabilan sabila. Ada di surah Yasin, berhati-hati. Qaumi ya'lamun, qaumi ya'lamun, qaumi ya'lamun. Tidak boleh diidgham, tidak boleh qaumi ya'lamun. Memang kita dihadapkan di dalam Al-Quran pada 2 waw 2 ya yang kelihatan tulisannya persis sama, namun demikian hakikat makhrajnya berbeda. Oleh karena tidak bisa diidgham. Seperti contoh tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itulah contoh 3 huruf mad, waw, alif, ya. Kemudian sekarang makhraj yang kedua adalah aqsal halqi, di pangkal tenggorokan, pas di atasnya dada. Keluar dari tempat ini 2 huruf hamzah dan ha. Saya ulang, aqsal halqi ditempati oleh 2 huruf hamzah dan ha. Bagaimana cara membunyikannya? Bagaimana cara melafadzkannya? Di mana letak bedanya? Di sifat-sifatnya. Berhati-hati di saat melafadzkan hamzah, tahan nafas yang kuat, itu namanya jahar. Tahan suara yang kuat, itu yang disebut syiddah. Istifal, lidah turun ke dasar mulut, kemudian infitah, terbuka, atau lidah meranggang. Kemudian yang sifat kelima adalah ismat, lepas, tidak ada menahan di ujung lidah atau di 2 bibir. Berbeda dengan ha. Ha memiliki sifat kebalikannya di urusan nafasnya. Lepas nafasnya ha, yang disebut dengan hamas. Lepas suaranya ha yang disebut dengan likhwa, kemudian istifal, infitah, ismat. Perhatikan prakteknya hamzah yang kuat menahan nafas dan suara. A, I, U, ba, dibuka lisannya. A, I, U, ba, di fathah, di kasrah, di dhammah, terlebih di saat sukun. Tahan yang kuat. Tapi jangan terkesan kaku, memaksa takaluf. A, I, U, ba, tidak demikian. Tahan saja.
a i u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a. Demikian prakteknya hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itulah hamzah. Kemudian yang kedua ha saya tadi mengatakan kebalikan hamzah, dilepas nafas dan suaranya dan dibuka lisannya. Ha hi hu bang, dibuka juga infitah, istifal, kemudian ismat. Hu han haniha na minal muhni mahi han haniha alaihim walahum alaiha. Alaihim tidak boleh dibaca alaihim, walahum tidak boleh dibaca walahum, alaiha tidak boleh dibaca alaiha. Ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itulah hamzah dan ha. Berhati-hati untuk para qari juga dan para asatidz, terutama para ustazah tipiki, pastikan memiliki fasah yang mantap, yang benar, karena berhadapan dengan santri murid-murid yang masih jauh, ketika gurunya melantunkan salah fasahnya akan lebih cepat ditiru dengan juga salah oleh para murid-muridnya. Oleh karena penting kajian ini untuk kita simak bersama-sama, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu banyak manfaatnya buat siapapun yang membutuhkan untuk kajian ini, dan insyaallah akan kami sambung pada sesi berikutnya, makhraj yang ketiga, keempat dan seterusnya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.